Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan, salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Pada bab sebelumnya, kita telah memahami bahwa tidak ada yang dapat kita perbuat sama sekali untuk mendapatkan kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jaminan kepastian keselamatan, karena hanya oleh anugerah Allah Bapa yang berdaulat dan oleh pimpinan Roh Kudus saja kita dapat menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita manusia tidak dapat mengusahakan kesalehan Tuhan Yesus Kristus, tetapi oleh karena anugerah Allah Bapa dan oleh karena pimpinan Roh Kudus, hari ini kita menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan kepastian keselamatan, maka sesungguhnya betapa berbahagianya kita, dan kita seharusnya menjadi orang yang tahu apa itu artinya memberikan penghormatan kepada Allah dan mengucap syukur senantiasa karena Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, seperti apakah wujud atau bentuk kesalehan Tuhan Yesus Kristus itu? Apakah ketekunan saya untuk beribadah, berdoa, melayani Allah, dan ketekunan saya untuk giat bekerja bagi Allah, ketekunan saya untuk berbuat baik, ketekunan saya untuk melakukan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, dan ketekunan saya untuk melakukan firman Allah adalah wujud atau bentuk dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah bisa ya dan juga bisa tidak. Lah, kok begitu? Untuk dapat memahami semua pernyataan dan pertanyaan di atas, sekaligus menemukan apakah itu wujud atau bentuk kesalehan Tuhan Yesus Kristus, saudara harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu definisi dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah definisi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Definisi kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah perbuatan kebenaran Tuhan Yesus Kristus di dalam menggenapi firman Allah secara roh, jiwa, dan tubuh untuk menggantikan manusia yang tidak sanggup menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan karena dosa-dosa manusia. Sehingga kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna itu menjadi satu-satunya tolok ukur kepastian keselamatan. Dari definisi kesalehan Tuhan Yesus Kristus di atas, kita dapat melihat pertama, kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah inti pembicaraan Alkitab atau kesimpulan seluruh pembicaraan Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kedua, kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah kesempurnaan atau kegenapan firman Allah. Ketiga, kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan kepastian keselamatan atau tolok ukur kepastian keselamatan. Kata jaminan atau tolok ukur kepastian keselamatan mengandung pengertian. 1. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang pasti dan sempurna kepada Allah dan surga. 2. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus memberikan hak kepada orang percaya untuk menantikan Allah di dalam suatu kepastian bahwa Allah pasti akan membawa kita ke rumahnya yang kekal. 3. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah tanda yang pasti dan sempurna bahwa kita telah menerima hidup yang kekal. Nah, untuk dapat menemukan dengan pasti dan benar apakah itu wujud atau bentuk kesalehan Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mencari sinonim atau padanan kata di dalam Alkitab yang secara eksplisit atau secara langsung menyatakan tentang inti pembicaraan Alkitab atau kesimpulan pembicaraan Alkitab, kesempurnaan atau kegenapan firman Allah, dan jalan yang pasti kepada Allah, hak menantikan Allah, beserta tanda yang pasti bahwa kita sudah sampai kepada Allah. Anggap saja sekarang kita semua sudah membaca Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dan bersama-sama kita telah menemukan kata-kata yang secara eksplisit menyatakan inti pembicaraan Alkitab, kegenapan firman Allah, dan jalan hak menantikan Allah, serta tanda pasti keselamatan. Iman dan pengharapan dan kasih adalah kata-kata yang secara eksplisit atau secara langsung menyatakan diri sebagai inti pembicaraan Alkitab atau kesimpulan pembicaraan Alkitab, kesempurnaan atau kegenapan firman Allah, dan jalan yang pasti kepada Allah, hak menantikan Allah, beserta tanda yang pasti bahwa kita sudah sampai kepada Allah.
Berikut adalah data dan bukti Alkitab bahwa memang benar iman, pengharapan, dan kasih adalah wujud atau bentuk dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Tentang iman, Alkitab berkata, oleh iman dosamu sudah diampuni. Matius 9 ayat 2, Markus 2 ayat 5, Lukas 5 ayat 10. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22, Markus 5 ayat 34, Lukas 7 ayat 50, 8 ayat 48, pasal 14, 17 ayat 19, pasal 18 ayat 42. Oleh iman kita memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 31. Iman menyucikan hati kita. Kisah Para Rasul 15 ayat 9. Oleh iman pintu keselamatan di luar Israel dibuka. Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Oleh iman kita memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Kebenaran Allah adalah kebenaran karena iman, sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17, Roma 3 ayat 22, Galatia 3 ayat 11 dan 24, Ibrani 10 ayat 38. Tuhan Yesus Kristus adalah perdamaian karena iman. Roma 3 ayat 25. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28, Roma 4 ayat 13 dan 16, Roma 5 ayat 1, Galatia 2 ayat 16. Iman adalah kebenaran dan meterai kebenaran. Roma 4 ayat 5 dan 11, Roma 9 ayat 30. Iman adalah jalan masuk kepada anugerah Allah. Roma 5 ayat 2. Iman adalah pengakuan dan keyakinan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Kesimpulan atau inti dari Alkitab adalah iman, pengharapan dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Oleh iman kita menerima Roh Kudus. Galatia 3 ayat 14. Janji keselamatan diberikan oleh karena iman. Galatia 3 ayat 22. Iman dalam Kristus Yesus menjadikan kita anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Oleh iman dan Roh Kudus kita menantikan kebenaran dan keselamatan. Galatia 5 ayat 5. Keselamatan hanya oleh iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Iman adalah jalan masuk kepada Allah. Efesus 3 ayat 12. Keselamatan ada di dalam iman bersama pengharapan dan kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Keselamatan diberikan oleh Allah di dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 4. Orang yang beriman akan masuk ke dalam perhentian atau kerajaan surga. Ibrani 4 ayat 3. Orang yang beriman akan mendapatkan bagian dari janji keselamatan Allah. Ibrani 6 ayat 12. Iman adalah dasar dan bukti keselamatan kita. Ibrani 11 ayat 1. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Orang yang beriman dan yang mengasihi Allah akan menjadi ahli waris surga. Yakobus 2 ayat 5. Tujuan iman adalah keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9. Tentang pengharapan, Alkitab berkata, oleh pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2. Oleh pengharapan kasih Allah akan dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Kita diselamatkan di dalam pengharapan kepada Allah. Roma 8 ayat 24. Pengharapan bersama iman dan kasih adalah inti dari Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 13. Pengharapan kepada Allah menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. 2 Korintus 1 ayat 10. Surga disediakan bagi orang yang memiliki pengharapan di dalam iman dan kasih. Kolose 1 ayat 4 sampai 5. Kristus Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Pengharapan adalah keselamatan di dalam iman dan kasih. 1 Tesalonika 1 ayat 3 dan 5 ayat 8. Tuhan Yesus Kristus adalah dasar pengharapan keselamatan. 1 Timotius 1 ayat 1. Oleh pengharapan kita menerima hidup yang kekal karena anugerah. Titus 3 ayat 7. Pengharapan mendekatkan kita kepada Allah. Ibrani 7 ayat 19. Pengharapan kepada Allah menyucikan kita sehingga kita menjadi suci sama seperti Dia adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Dari beberapa ayat tentang pengharapan di atas, saya mengambil satu ayat saja yang
untuk meneguhkan kebenaran ayat-ayat di atas. Firman Allah di dalam Roma pasal 8 ayat 24 berkata, kita diselamatkan dalam pengharapan kepada Allah. Mengapa? Roma 8 ayat 24 berkata bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan kepada Allah. Bukankah Alkitab juga secara jelas berkata bahwa keselamatan hanya oleh iman? Kita akan mencoba untuk mengurai masalah ini melalui 1 Korintus 13 ayat 13 yang berkata bahwa jika Alkitab ditarik suatu kesimpulan atau ditarik inti pembicaraannya, maka tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kata kesimpulan atau inti pembicaraan memiliki pengertian bahwa seluruh isi pembicaraan Alkitab ada di dalam inti pembicaraan tersebut. Nah, kalau dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah kesimpulan atau inti pembicaraan Alkitab, maka hal ini juga memiliki pengertian bahwa seluruh isi Alkitab ada di dalam iman, pengharapan, dan kasih secara sempurna. Atau juga bisa dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah kegenapan atau kesempurnaan firman Allah. Secara lebih luas, kita dapat mengatakan demikian, karena iman, pengharapan, dan kasih adalah inti pembicaraan Alkitab atau kegenapan atau kesempurnaan firman Allah, maka hanya di dalam iman, pengharapan, dan kasih saja firman Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah yang kita lakukan dianggap sempurna oleh Allah. Dengan penjelasan di atas, kita sekarang dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita diselamatkan di dalam pengharapan kepada Allah? Roma 8 ayat 24, jawabannya adalah sebab pengharapan adalah kegenapan firman Allah, yang artinya di dalam pengharapan kita dianggap sempurna melakukan firman Allah bersama-sama dengan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kasih sebagai tujuan keselamatan itu. Mengapa pengharapan kepada Allah menyucikan kita? 1 Yohanes 3 ayat 3. Jawabnya adalah sebab pengharapan adalah kegenapan firman Allah, yang artinya di dalam pengharapan kita dianggap sempurna melakukan firman Allah bersama-sama dengan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kasih sebagai tujuan keselamatan. Mengapa sorga disediakan bagi orang-orang yang memiliki pengharapan? Kolose 1 ayat 4-5. Dan mengapa di dalam pengharapan kita menerima kemuliaan Allah? Roma 5 ayat 2, dan masih banyak lagi. Jawabannya adalah sebab pengharapan adalah kegenapan firman Allah, yang artinya di dalam pengharapan kita dianggap sempurna melakukan firman Allah bersama-sama dengan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kasih sebagai tujuan keselamatan. Tentang kasih, Alkitab berkata, kasih adalah tanda keselamatan bersama dengan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Galatia 5 ayat 6. Kasih adalah tanda bahwa dosa kita sudah diampuni. Lukas 6 ayat 35 dan pasal 7 ayat 47. Kasih adalah buah Roh Kudus. Matius 3 ayat 8, pasal 13 ayat 23, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kasih adalah tanda hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan tanda Roh Kudus meterai keselamatan itu berdiam di dalam kita. Roma 8 ayat 1-17, Galatia 5 ayat 16-26, Yohanes 14 ayat 23, Kolose 1 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 12-16. Kasih adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 35 dan pasal 14 ayat 8. Kasih adalah tanda bahwa kita adalah sahabat Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 14. Kasih adalah kegenapan firman Allah. Matius 22 ayat 37 sampai 40, Galatia 5 ayat 14, 1 Petrus 4 ayat 3, Roma 13 ayat 8 sampai 10. Kasih adalah tanda bahwa kita mengenal Allah dan dikenal Allah. 1 Korintus 8 ayat 3, 1 Petrus 4 ayat 3, 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih adalah tanda bahwa kita adalah manusia baru. Kolose 3 ayat 5-17. Kasih adalah tanda bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Yakobus 2 ayat 5. Kasih adalah tanda bahwa kita memiliki hikmat surga. Yakobus 3 ayat 17. Kasih adalah tanda bahwa kita berada di dalam terang dan di dalam kita tidak ada kesesatan dan penyesatan dan kepalsuan. 1 Petrus ayat 4 ayat pasal 4 ayat 10.
Kasih adalah tanda bahwa kita berasal dan lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 dan pasal 4 ayat 7. Kasih adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 44 sampai 45, Efesus 1 ayat 5, 1 Yohanes 3 ayat 10. Kasih adalah tanda bahwa ibadah kita sempurna di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 27. Kasih adalah tanda bahwa kita telah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kasih adalah tanda bahwa pekerjaan dan hidup kita sempurna di hadapan Allah. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Kasih adalah tanda bahwa kita berdiam di dalam Allah dan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 10. Tanpa kasih segala sesuatu menjadi sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kasih adalah inti Alkitab atau kesempurnaan atau kegenapan firman Allah. 1 Korintus 13 ayat 13. Kasih tak berkesudahan atau kekal. 1 Korintus 13 ayat 8. Orang yang tidak mengasihi adalah orang-orang yang terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Kasih adalah tujuan keselamatan, tujuan iman, tujuan pengharapan. Galatia 5 ayat 6, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Kasih bersama iman dan pengharapan menjadi tanda bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Kasih adalah hukum Allah yang terutama atau yang tertinggi atau yang terbesar. Matius 22 ayat 37 sampai 40, 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Mengapa demikian? Sebab kasih adalah kegenapan firman Allah bersama dengan iman dan pengharapan. Artinya di dalam kasih kita dianggap sempurna melakukan firman Allah bersama-sama dengan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan pengharapan, sebagai sikap kita yang senantiasa menanti-nantikan Allah. Jika kita hidup di dalam kesempurnaan Allah, yaitu hidup di dalam kasih oleh iman dan pengharapan, maka hidup kita sangat sesuai dengan standar kebenaran Allah yang sempurna. Kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, karena kita memiliki hidup dan kehidupannya Kristus Yesus. Karena kita percaya dan menerima kesalahannya yang pasti menyelamatkan itu, yaitu kasih oleh iman dan pengharapan. Pada waktu seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mencobai dia mengenai hukum yang terutama di dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus menjawab bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah hukum yang terutama, dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi atau firman Allah. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kalimat yang mengatakan bahwa di dalam kasih tergantung seluruh firman Allah menunjukkan bahwa di dalam kasih ada kegenapan atau kesempurnaan firman Allah. Sementara itu juga kita juga sudah mengetahui bahwa iman dan pengharapan adalah kegenapan firman Allah juga. Memperhatikan bahwa ternyata iman, pengharapan, dan kasih adalah ternyata kegenapan firman Allah, 1 Korintus 13 ayat 13, maka orang yang hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih akan dianggap sempurna melakukan firman Allah sesuai tuntutan syarat keselamatan dan pasti akan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah belajar bahwa iman adalah kegenapan firman Allah, pengharapan adalah kegenapan firman Allah, kasih adalah kegenapan firman Allah. Dan kita juga sudah belajar bahwa di dalam kegenapan firman Allah atau kesempurnaan firman Allah ada hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa hubungan dan peran-peran masing-masing, yaitu iman, pengharapan, dan kasih di dalam karya keselamatan Allah? Berdasarkan data-data yang telah disajikan di muka, maka kami percaya iman adalah satu-satunya jalan atau pintu syarat kepada Allah dan kerajaan surga. Iman adalah satu-satunya jalan atau pintu atau syarat kita mendapatkan hak berpengharapan kepada Allah. Iman adalah satu-satunya jalan atau pintu atau syarat kita menerima kasih Allah. Iman adalah satu-satunya cara sempurna untuk membuka pintu surga dan masuk sebagai warga surga dan hidup di dalam kasih sebagai sifat kerajaan surga tersebut. Pengharapan adalah hak orang beriman atau suatu hak yang ada dan dihasilkan oleh karena iman, supaya umat Allah dapat tekun menantikan Allah, bahkan hak untuk meminta Roh Kudus dan kerajaan surga dinyatakan.
Lukas 11 ayat 13, 2 Korintus 1 ayat 22. Kasih adalah tujuan dari iman yang adalah jalan keselamatan tersebut. Kasih adalah tanda bukti keselamatan dari iman yang adalah jalan keselamatan itu. Kasih adalah bukti bahwa oleh karena iman dan pengharapan, maka Allah dan kerajaan surga berkenan turun dan diam di dalam hati umatnya. Kasih adalah Allah itu sendiri. Kasih adalah surga itu sendiri. Kasih adalah keselamatan itu sendiri. Kasih adalah tujuan kemana iman itu membawa kita pergi. Kasih adalah cara sempurna hidup kita sebagai warga surga. Tetapi mengapa kasih adalah bukti bahwa oleh karena iman dan pengharapan, maka Allah dan kerajaan surga berkenan turun dan diam di dalam hati umatnya? Perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Artinya kasih diidentikan dengan Allah. Memiliki kasih berarti memiliki Allah dan kerajaan surga. Mengenal Allah berarti mempunyai kasih. Atau sebaliknya, orang yang hidup di dalam kasih berarti orang itu sungguh mengenal Allah. Intinya jelas sekali bahwa kasih membuktikan bahwa Allah dan kerajaan surga ada diam di dalam kita karena Allah itu adalah kasih. Sementara itu, kalau iman dikatakan sebagai jalan kepada Allah dan kerajaan surga, maka sesungguhnya lah iman itu juga adalah jalan kepada kasih yang adalah Allah dan kerajaan surga itu sendiri. Demikianlah sekarang kita dapat mengetahui bahwa iman sebagai satu-satunya jalan itu telah sukses mengantar kita dan membawa kita kepada Allah dan kerajaan surga jika kita memiliki kasih. Karena kasih adalah Allah dan surga yang berkenan turun dan diam di dalam hati kita. Adalah tidak mungkin, adalah bohong jika seorang mengatakan memiliki iman tetapi ia tidak memiliki pengharapan dan kasih. Sebab iman adalah jalan dan pintu yang membawa kita kepada pengharapan dan kasih yang adalah Allah dan kerajaan surga itu sendiri. Perhatikan ayat berikut ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam roh-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 11-13. Adalah tidak mungkin, adalah bohong jika seorang mengatakan memiliki pengharapan tetapi ia tidak memiliki iman dan kasih. Sebab pengharapan itu ada karena iman. Sebab pengharapan adalah hak umat Allah untuk menanti-nantikan Allah di dalam suatu kepastian yang diberikan oleh Allah karena iman. Dan pengharapan karena iman tersebut akan membawa kita kepada kasih yang adalah Allah dan kerajaan surga itu sendiri. Adalah tidak mungkin, adalah bohong jika seorang mengatakan memiliki kasih tetapi ia tidak memiliki iman dan pengharapan. Sebab kasih itu ada oleh karena iman sebagai jalan dan pintu itu akan membawa kita kepada kasih. Sebab kasih adalah tujuan dari iman dan pengharapan itu sendiri. Jadi iman, pengharapan dan kasih adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Iman, pengharapan, dan kasih memiliki perannya masing-masing dalam kerjasama yang harmonis, yang tidak mungkin rancu dan kacau. Hasil akhir dari iman, pengharapan, dan kasih adalah pasti kita menerima hidup yang kekal bersama Allah sampai selamanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, jika dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah kegenapan firman Allah, lalu mengapa 1 Korintus 13 ayat 13 berkata bahwa di antara iman dan pengharapan dan kasih, maka kasihlah yang paling besar atau yang terutama atau yang tertinggi, bahkan yang tidak berkesudahan. Bandingkan Matius 22 ayat 34-40. Perhatikan pengertian dari iman dan pengharapan. Iman adalah jalan kepada Allah dan kerajaan surga yang identik dengan kasih itu. Sementara itu, pengharapan adalah hak orang beriman untuk menantikan dengan penuh kepastian akan Allah dan kerajaan surga yang identik dengan kasih yang dinyatakan secara nyata.
Jadi mengapa kasih dikatakan sebagai yang terbesar? Pertama, kasih adalah tujuan dari iman dan pengharapan itu sendiri. Karena kasih adalah hakikat dari karakter utama Allah dan kerajaan surga yang menjadi tujuan dari iman itu. Kedua, jika nanti kita telah benar-benar masuk ke dalam surga atau Firdaus atau rumah Bapa atau langit dan bumi yang baru, maka iman sebagai jalan telah selesai tugasnya mengantarkan kita kepada Allah dan kerajaan surga. Demikian pula dengan pengharapan juga akan selesai dan berhenti. Mengapa? Sebab apa yang kita harapkan, apa yang kita nanti-nantikan, apa yang kita tunggu-tunggu, yaitu Allah dan kerajaan surga, telah secara nyata kita lihat dan dapatkan. Kalau dikatakan iman dan pengharapan telah selesai menyelesaikan tugasnya, maka tinggallah kasih tetap ada, terus ada, dan tak berkesudahan sampai selama-lamanya sebagai karakter dari Allah dan kerajaan surga, dan semua yang hidup di dalamnya akan hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, memperhatikan bahwa pertama, kesalahan Tuhan Yesus Kristus adalah inti pembicaraan Alkitab atau kesimpulan seluruh pembicaraan Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, demikian pula dengan iman dan pengharapan dan kasih. Kedua, kesalahan Tuhan Yesus Kristus adalah kesempurnaan atau kegenapan firman Allah, demikian pula dengan iman, pengharapan dan kasih. Ketiga, kesalahan Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan kepastian keselamatan atau tolok ukur kepastian keselamatan. Kata jaminan atau tolok ukur kepastian keselamatan mengandung pengertian: satu, kesalahan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang pasti dan sempurna kepada Allah dan surga, demikian pula dengan iman. Dua, kesalahan Tuhan Yesus Kristus memberikan hak kepada orang percaya untuk menantikan Allah di dalam suatu kepastian bahwa Allah pasti akan membawa kita kepada rumahnya yang kekal, demikian pula dengan pengharapan. Tiga, kesalahan Tuhan Yesus Kristus adalah tanda yang pasti dan sempurna bahwa kita telah menerima hidup yang kekal, demikian pula dengan kasih. Maka benar sudah bahwa menurut firman Allah, wujud atau bentuk dari kesalahan Tuhan Yesus Kristus yang adalah jaminan keselamatan, kepastian keselamatan itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Sekarang kita kembali kepada persoalan awal kita, yaitu jika sekarang kita telah mengetahui secara pasti bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah wujud dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah ketekunan saya untuk beribadah, berdoa, melayani Allah, dan ketekunan saya untuk giat bekerja bagi Allah, ketekunan saya untuk berbuat baik, ketekunan saya untuk melakukan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, dan ketekunan saya untuk melakukan firman Allah, bukan merupakan wujud atau bentuk dari kesalahan Tuhan Yesus Kristus? Sebab di atas sudah dikatakan bahwa wujud atau bentuk dari kesalahan Tuhan Yesus Kristus adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jawabannya adalah bisa ya dan juga bisa tidak. Lah, kok begitu? Jadi begini, bisa ya jika kita melakukan segala ketekunan kita untuk melakukan firman Allah itu di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena iman, pengharapan, dan kasih itu, maka segala ketekunan kita melakukan firman Allah merupakan kesalahan Tuhan Yesus Kristus. Bisa tidak jika kita melakukan segala ketekunan kita untuk melakukan firman Allah itu berada di luar atau tanpa iman, pengharapan, dan kasih. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, maka segala ketekunan kita untuk melakukan firman Allah itu bukan merupakan wujud kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, maka firman Allah yang seharusnya menjadi kebenaran Allah yang sempurna dan menyelamatkan akan berubah menjadi kebenaran manusia atau perbuatan manusia atau kesalahan manusia atau amal baik manusia belaka yang sia-sia, tidak berguna, tidak sempurna, berdosa, dan tidak menyelamatkan. Sebagai kesimpulan akhir, berdasarkan segala penjelasan di atas oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus, kita menemukan bahwa inti pembicaraan Alkitab adalah berbicara mengenai tolok ukur kepastian keselamatan, yaitu keselamatan adalah oleh karena anugerah Allah Bapa yang berdaulat di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman, pengharapan, dan kasih oleh pimpinan Roh Kudus. Iman dan pengharapan kasih adalah wujud dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan aturan atau cara atau standar atau jaminan atau patokan atau tolok ukur kepastian keselamatan yang bersifat final, tetap, dan berlaku selamanya, yang tidak bisa diubah, diganti,
ditambah atau dikurangi. Iman adalah satu-satunya jalan atau pintu kepada Allah dan kerajaan surga. Cara yang sempurna membuka pintu surga dan masuk sebagai warga surga. Pengharapan adalah hak orang beriman untuk dengan tekun menantikan Allah dan kerajaan Allah secara pasti. Kasih adalah tanda pasti bahwa Allah dan surga telah berkenan turun dalam hati orang beriman, atau tanda pasti bahwa iman sebagai jalan telah sukses mengantar kita kepada Allah dan kerajaan surga sebagai tujuan keselamatan. Kasih adalah Allah itu sendiri. Kasih adalah surga itu sendiri. Kasih adalah keselamatan itu sendiri. Kasih adalah tujuan kemana iman itu membawa kita pergi. Kasih adalah cara sempurna hidup sebagai warga surga, sebagai anak-anak Allah. Akhir kata, iman yang sejati dan yang hidup dan yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan pengharapan dan berbuahkan kasih yang senantiasa memancarkan kebenaran-kebenaran firman Allah oleh karena anugerah Allah Bapa dan oleh pimpinan Roh Kudus. Itulah kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna, satu-satunya tolak ukur kepastian keselamatan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam reformasi ajaran gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.